Halo teman-teman, selamat malam. LBH OnlyFans di sini. Mari kita berbincang. Baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Lim? Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan sehat ya. Sehat. Saudara Iqbal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah, apa kabar semua? Harus Harapannya sehat. sih sehat ya semua ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Nah dulu, lu nanya-nanya sehat mulu. Lu kemarin sehat kemana? Ya, adalah sedikit lah ya, namanya juga problem. Sakit lah dikit ya, karena kan sekarang cuaca lagi nggak bagus. Oh, lagi pancaroba juga musimnya ya. Nah lu sehat juga? Alhamdulillah ini sehat. Hari melihat teman-teman juga hari ini sehat dan memancarkan aura positif juga. Alhamdulillah saya juga terbawa sehat nih. Masya Allah. Nah, Mantap. tuh. Nah, oke. Lanjut aja ya kali ya. Bahas apa ya Bu Boleh, hari boleh, enaknya ya? Nah, coba dari saudara Iqmal nih. Mau bahas apa nih kita hari ini? Itu udah banyak bahas ya sebenarnya dari kemarin ya. Banyak Udah sebenarnya. banyak. bahas. Even ketika berdua juga kita udah ngobrolin macam-macam. Ada yang sih. kita bahas juga ya. Iya, tentang Ah. abang-abang yang sembrono. Ya, kan? Mentang-mentang gua nggak ada. Jadi seru sebetulnya. Seru, cuman ya Bu Hari gitulah. Menghilang dulu dia. Makanya. Namanya juga Tapi kayaknya hari ini juga harus gak kalah seru sih. Betul. harus lah seru hari Ya, ini. apalagi melihat tambahan-tambahan kasus lagi. Iya. Iya, karena Ada Belakangan ini banyak banget banyak ya. banget kasus sekarang tuh. Betul. Dan Kita laki-laki disuruh jadi Spider-Man ya Iya. Spider-Man. di depan. Oh, ya. harus ya, kuat gitu. lah ya, Iya, harus kuat ya. katanya. Kayak gitu. Gimana Bu Hari? Enaknya kita bahas apa dulu ya? Ya, paling kita bahas yang lagi hot sekarang nih. Apa tuh? Yang lagi bener-bener panas nih teman-teman. Apa tuh? Nah, mungkin terkait kasus yang kemarin nih. Apa? Yang teman-teman tadi singgung sedikit tuh. Terkait Spider-Man. Spiderman itu. Nemplok dong. Nah, jadi kemarin tuh teman-teman pasti udah dengar kan kasus yang terkait kecelakaan tuh kemarin yang sempat Ah, iya. menghebohkan. Iya, betul. Oh, yang Nah, iya. Jadi KRL itu ya. betul. Jadi dari kecelakaan itu timbullah beberapa pro dan kontra dari beberapa permasalahannya. Oh, iya. Spekulasi. Betul, mulai dari gerbong lah, mulai dari Iya. juga permasalahan dari kendaraan, Sistem sistem, kendaraan dan sebagainya gitu kan. Itu pun yang menjadi Bahkan pro dan perlintasannya juga itu dipertanyakan ya. betul. Nah, Itu yang menimbulkan pro dan kontra sekarang dari Nah, kalau menurut lu Bu Hari sama Iqmal, apa sih yang dari yang janggal ini dari kasus kemarin itu? Kalau menurut lu pada nih, ya. Siapa dulu nih? Boleh lah Bu Hari deh. Nah, Bu Hari dulu dah. sebenarnya kalau masalah melihat dari kasus kemarin tuh ada beberapa kejanggalan sih yang mungkin kita lihat juga ya. Mulai dari taksi yang tiba-tiba ada berada di dalam rel kereta di Taksi, iya, ya. di rel kereta Kalau nggak salah itu klarifikasi dari taksinya, ada sistem dari kendaraannya ya, Iya. karena kena guncangan di rel kereta itu. Hmm, Jadi karena itu mobil listrik ya, yang semua ada komputerisasi Iya. ya kan, itu mati sendiri itu kalau gitu loh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, katanya sih Iya. begitu ya. Tapi supirnya tuh selamat kan? Selamat. Sambil ngudut tapi iya. Makanya kan kita bisa simpulkan biar ya. enjoy. Makanya kita bisa simpulkan ya kalau misalnya kita melihat juga modernisasi di dunia di yang zaman sekarang, walaupun memang udah diciptakan dengan begitu modern dan sebagainya, ternyata masih ada human errornya juga. Oh iya. Seperti itu, kayak yang taksi itu kan yang udah diciptakan mobil listrik dan sebagainya itu Cuma kan. kalau buat dari ya unit taksinya kita harus dianalisis lagi beneran human error apa memang kesalahan teknis dari kendaraannya. Betul. Itu yang harus kita selidiki lagi juga. gitu kan. Cuma yang jadi permasalahan di perlintasannya itu loh. Iya, Itu karena memang di sana tidak ada palang resmi ya. iya. Itu dijaga kalau nggak salah sama Oknum. ya beberapa orang lah ya di sana yang memang ya Ya tugasnya cuma menjaga itu. iya betul begitu. Iya. Nah kalau buat Hikmal kira-kira ada janggalnya nggak tuh? Gimana? Gak tahu sih. Sebelum masuk ke Spiderman nih. Masalah perkeretaan saya kurang apal, Iya. kurang tahu. Cuma yang janggalnya itu pendapat kalau laki-laki itu
di depan dan di belakang. Mungkin nanti lah setelahnya kita Iya. bahas ya. Tapi emang agak unik juga, udah kayak gonggong gitu. Iya. Ya Mungkin ampun. entah kenapa pas diwawancara itu tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu ya. Nanti Itu kita yang mungkin bakal- agak janggal juga di situ. Iya, kita juga jadi aduh. Jadi kesian banget laki-laki ya. Iya. Masih Udah. kecil dimarahin Orang emak, tua bapak, ini ya. masuk udah ke gedean dimarahin bos, Iya. tuanya ditumbalin. Ya kan? tumbalin. Anyep dong. Iya. Makanya tuh Kita nggak bahagia Dipikir untuk hidup kita dipikir kalau sendiri. kita laki-laki taruh gerbong depan ada kereta mau nubruk tinggal begini kan. Iya. dia kira Nggak mungkin dia ya. kira kayak kita ke Samson nih. Iron Man gitu Iya. ya kan. Kalau misalnya ada kecelakaan dikit kita Iya. bisa nangkal. Remuk-remuk juga ya Nah, kan. kita manusia juga sebenarnya. Demam aja kita PR kan, apalagi kena Makanya. kereta anyep juga. Iya. Padahal ya bagi gua nih, Mm-mm. ya bicara pendapat itulah maksudnya. Harusnya pendapat itu dipikirkan dengan baik-baik lah. Seharusnya. Statement yang Nyari dikeluarkan solusinya itu, gitu ya. statement yang dikeluarkan itu Iya. haruslah yang baik, terlebih yang mengutarakan statementnya Karena gitu. memang setiap gender ya sama-sama manusia gitu. Kita Iya. bisa ngerasain sakit, Nah. bisa mati juga gitu loh. Betul. Iya. Bahkan kan Ah. sering digaungkan Iya. Walaupun bahwa diminta memang- ada kesetaraan Gender. Oh. Nah, giliran tabrakan laki-laki di depan, ya Allah. Sama aja luka ya pasti luka, Luka pasti gitu. Cuma memang yang penting adalah sangat disayangkan statementnya Iya. yang keluar dari pihak yang malah punya otoritas yang lumayan Iya, tinggi ya, lumayan tinggi, seperti ya. itu. Padahal tujuannya kita hidup itu untuk kesejahteraan ya, Benar. bukan Nah. kesejahteraan malah terancam. Bukan jadi gitu. tumbal Iya, juga ya, kita udah makanya. pusing juga. kita juga berpikir positif aja ketika Hmm. ibunya itu memberikan pandangan atau pendapat seperti itu, mungkin Hmm. ibunya juga dalam keadaan kaget atau Oh, mungkin karena ini kejadian cepat iya banget ya. iya, kan? karena jeda dari si kecelakaan yang terjadi dengan ibunya itu diwawancarain itu jeda beberapa menit aja gitu. Tapi seorang pejabat publik harusnya sudah terlatih untuk berbicara. Oh, gitu ya, Iya, malah. seharusnya seperti Oh. itu. Masa Tetapi gitu kan ya. juga namanya juga mungkin Karena prioritas utama seorang pejabat publik pasti dalam tugasnya adalah menyetajirakan menyejahterakan ya, menyejahterakan masyarakat. masyarakat Iya. jelas itu kan. tapi Tanpa memandang gender apapun ya Betul. dalam hal Iya. ini. Tidak ada pandang bulu gitu. ya kita tuh Tapi ada yang bilang Omen nih, kalau bisa yang boti-boti aja Bu, taruh depan sama belakang. Itu gimana? makanya Dua kemarin hari terdepan. makanya itu kemarin tuh banyak banget, makanya saya bilang banyak pro dan kontra gitu, banyak yang menjadikan Kayak ini kalau boti mah pro semua ya. betul, banyak yang menjadikan Dan ini hal ikut-ikutan ya. banyak yang menjadikan ini hal lucu, banyak juga yang Ah. terlalu serius dengan problem ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika cowok ditaruh di depan, cewek di tengah, terus yang boti atau yang setengah mau ditaruh Oh di di rada mana? berarti itu mah. Makanya saya bingung kan. Kira-kira pendapat yang boti. Iya. Enggak. Gimana? Jadi Rainbow. Untuk ya Ah. terlepas itu boti laki-laki Iya. perempuan, gender itu hanya dua ya, laki-laki dan Dan perempuan. perempuan. Semua harus disamaratakan dan gerbong perempuan ada itu juga untuk meminimalisir Iya, tidak diinginkan ya. ancaman Karena seksual bagus yang banget ada, gerbong dan perempuan sebagainya. itu sebetulnya bagus. Iya. dipisahkan itu Cuma ya. memang kita juga turut berduka cita untuk keluarga yang Iya. ditinggalkan. Kita juga sangat ikut turut sedih tentu sangat ya sangat merasakan Iya, juga ya untuk gitu. kejadian, dan semoga ke depan tidak ada lagi kejadian yang seperti ini. Semoga ini jadi bahan evaluasi Betul. bagi entah PT KAI atau Betul. pihak taksi atau ya pokoknya buat semua masyarakat lah ya. Betul Ah, seperti ah. itu. Dan tadi menyangkut kesejahteraan. Oke. Nah, ini kereta mungkin udah oke lah ya. Iya. Karena udah ada klarifikasi terbaru juga terkait dengan hal ini dan akan ada perbaikan lah mungkin. Tapi untuk kesejahteraan ini nggak cukup deh kayaknya dalam satu video tuh ngebahas Yep. hal-hal itu kemarin tuh. Betul. Kayak luas ini ya, Ih, pokoknya luas panjang banget itu. Kira-kira kita udah sejahtera belum? Menurut Hmm. Linda sejauh ini dengan semua Oke. program yang ada gitu. Sejahteranya maksudnya kayak gimana dulu nih? Secara apa nih? At least sejahtera secara finansial mungkin ya, Oh, karena usia kita kan pokoknya cukup menjalani masuk hidup aja ya. Betul. Gimana? Udah sejahtera belum? Kalau buat gua sendiri sih ya dibilang sejahtera sih ya enggak juga, tapi dibilang nggak sejahtera enggak juga. Iya, masih Karena tengah-tengah berarti. tengah-tengah karena Iya. kenapa? Kita buat beli makan masih bisa, Iya. ya kan? Buat beli air masih bisa, beli pakaian masih bisa. Bisa. Cuma ya gitu, buat lebih dari itu gue masih agak berat gitu loh. Dan gue juga terancam untuk lebih bawah dari itu juga, karena memang makin kesini keadaan ekonomi kita makin parah loh. Kayak dolar kan naik tuh, Iya. kalau nggak salah udah 17.300 Mas tuh. turun malah. Mas turun ya? Iya. Iya, kecuali Mas Karyo ya.
Iya, pokoknya secara finansial memang kita lagi digoyang. Iya. Mungkin karena ada permasalahan internasional kayak perang kemarin kan. Iya. Harga Iya, betul. minyak semua naik, itu kan Iya. ngaruh ke semua sektor ya. Terlebih kita perintis ya, bukan pewaris. Iya, itu yang jadi masalah. Tapi kemarin itu sudah keluar tuh klarifikasi dari Pak Bahlil ya terkait Apa kanda nih? Iya. Kenapa kanda? Arahan kanda. saya suka banget kalau dia bilang kanda itu. Gimana, Dia bilang Ran? kalau Iya, gitu kan. dia mengatakan kalau misalnya walaupun memang terjadinya perang saat ini yang di luar itu Aha. ya, tetapi katanya untuk BBM dan sebagainya itu masih stabil. Tapi yang Pertamax turbo backslide kalau nggak salah Iya. itu naik itu. Tapi kemarin sesuai dengan mungkin yang kayak Targetnya Pertalite. belum. Oh, targetnya Targetnya. ya. Jadi mungkin yang kayak Pertalite itu masih aman. Pertalite masih disubsidi Iya, dan masih. Pertamax dijaga Iya, harganya. harganya. Itu kita patut diapresiasi loh. Betul. Saya Karena juga beberapa negara di luar Terima sana kasih. harga bahan bakar Naik minyak banget. naik banget. Naik. Gitu. Saya pernah melihat video di sosial media di salah satu negara yang mungkin berkonflik lah saat itu. Bisa dikatakan USA atau apa itu, saya melihat di sana tuh bahan bakar tuh mahal banget. Oh iya. Naik Itu ya, naik meningkat. meningkat sangat drastis di sana, yang menyebabkan masyarakat di sana tuh bahkan ada yang turun ikut demo semua, demo terkait permasalahan BBM itu. Dan karena melihat juga konflik antara dari negara dia dengan negara yang sekarang dia berkonflik itu sangat berpengaruh ternyata Ya, gitu. Emang gara-gara perang ini Iya. ya, kesejahteraan Iya. jadi terganggu ya. Selat Hormuz, Wak. Iya, Selat Hormuz. karena itu salah satu jalurnya. Iya. Kalau Bu Hari berarti tadi menanggapi kesejahteraan. Kalau Oh. Lim kan tadi di tengah-tengah. Tengah-tengah. Iya. Kalau gue tengah-tengah buat saat ini ya. Iya, kalau Bu Hari gimana? Kalau untuk saya itu terkait untuk apa tadi? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya, dirasakan. Sebenarnya sama sebenarnya sama Lim juga gitu. Kalau berbicara tentang kesejahteraan, sebenarnya masih di tengah-tengah juga sayanya. Karena sekarang tuh alhamdulillah kehidupan masih berkecukupan ya, masih bisa belilah apa yang Pewaris diinginkan. ini. Bukan pewaris, saya juga Kelihatan. perintis juga sebenarnya gitu. Backgroundnya ngeri. Pewaris yang Enggak. merintis mungkin ya. Masih merintis juga saya gitu. Jadi kayak Oke. alhamdulillah untuk sekarang tuh kalau untuk kesejahteraan masihlah setengah-setengah karena masih bisa apa namanya mencukupi hidup lah gitu kan, belum terlalu bisa dibawakan taraf bawah banget ya, Berarti tengah-tengah ya. masih tengah-tengah juga gitu. Masih nggak tahu berarti tengah-tengah. Nggak tahu kita bakal naik apa makin turun turun nih ya. makanya. Masih bingung ya. Nah, Nah, ini- kalau buat Anda Hikmah, Ah, siap tidak. Kalau buat gua sebetulnya ya tergantung tadi pertanyaan sejahtera secara apa. Karena kalau sejahtera secara samain lah finansial, kayak gua tadi lu tanya. kalau Iya. sejahtera secara finansial belum ya. Karena saya membuat taraf kesejahteraan sendiri sebetulnya gitu. Gimana tuh maksudnya tuh? Di usia yang hampir Masih belia ini ya. menuju dewasa lah ya. Masih belia dan hampir menuju Tapi udah dewasa. dewasa sih kelihatannya. Belajar untuk dewasa, belajar untuk mendapatkan pendapatan sendiri Iya. gitu ya. Secara finansial ini sulit Iya. dikatakan gitu ya. Sulit ya. Morat marit Morat mungkin marit, gitu ya. ya. Itu sangat tertatih-tatih Iya. gitu. Tapi untung selalu ada namanya rezeki ya. Iya. Gitu. Kita dibantu Iya. dari keluarga kayak gitu. Tapi memang kalau untuk tadi sejahtera secara finansial dari diri pribadi, Iya. pure diri pribadi, gue merasa sangat jauh dari kata sejahtera itu. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Cuma alhamdulillah ada faktor-faktor pendukung yang Ya. bikin semua itu balance gitu. Tapi Iqmal udah kerja. Alhamdulillah lagi kerja. Lagi kerja. Oke. Nah, dan sekarang lagi merintis. Gimana juga ini. gimana selama bekerja, apakah keadaan ekonomi sekarang di compare dengan salary itu Iya. masih masuk gak sih buat kita hidup gitu loh? Ini sejahtera banget ini ya Sejahtera maksudnya. banget gitu kan. Sejahtera Jadi kita banget ini minta maksudnya. pandangan dulu dari Iya. orang udah bekerja nih kita lihat Karena nih. kita pengangguran abadi Betul. berdua ya. Jadi masuknya ke situ ya. Iya dong. Iya, Jadi kita iya, minta iya. masukan dulu nih, bagaimana sih gimana di dunia kerja tuh. Iya, jadi gini Dinda. Oh, iya kan ya. lanjutkan. Jadi gini. Kalau dari kacamata seorang pekerja, Wih, enggak. udah profesional Enggak, banget enggak, kelihatannya enggak, nih. Intinya gini, Ya. secara sederhana, memang bergelut di dunia pekerjaan hari ini itu cukup sulit. Iya. Kemudian tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Betul. Karena banyak fakta di lapangan
memperlihatkan kepada kita bahwa salary yang ditawarkan untuk setiap perusahaan itu tentu berbeda. Berbeda ya. Bahkan ada yang di bawah UMR. Walaupun Sebagai memang perusahaan. udah ada undang-undangnya, aturannya. Terkait ketenagakerjaan. Iya, Betul, yang mewajibkan seperti itu. harus sesuai UMR. UMP ya. Betul. Per daerahnya itu. Dan prinsipnya adalah yang harus dipegang oleh kita semua bahwa tidak ada satu pihak pun yang ingin dirugikan. Iya. Oh iya. Dan bicara perusahaan juga tidak ada perusahaan yang ingin dirugikan. Karena mereka kan fokusnya mencari untung. Betul, Iya seperti kan? itu. Namun selama kita masih memiliki semangat untuk bekerja, juga kita punya iman yang kuat tidak bisa digoyahkan ya. Ya. Dan kita percaya rezeki akan ada selama kita bisa berusaha. Itu kuncinya. Kanda afirmasi mulu dari tadi ya. Jadi Padahal di belakang udah pada bolong ini ya. Udah perih banget. Afirmasi itu harus. Sekarang kan menjadi hal Apa-apa lah ya, baik menyenangkan diri aja Betul. ya. Jadi ditumbalin besok nih ya. di depan. jadi tertarik nih saya nih terkait Gimana kalau, tuh? kalau membahas tentang dunia kerja ya. Karena tadi Hmm. udah dipancing ada saudara-saudara Iqbal. Kita juga melihat nih banyak banget job apa namanya yang mencari pekerja. Iya. Pokoknya itulah Hmm. bahasa-bahasa Gen Z Iya. sekarang. Job scare apa gitu. Job street. Bukan, pokoknya Job seeker. job seeker yang Ah, lagi iya, mencari job seeker. pekerjaan. Karena jujur, Memang cuma pekerja kok yang tahu. udah sombong banget ya sekarang nih mentang-mentang nih. Enggak bercanda. Nah, jadi Tapi salary aman. Nah, Iya, jadi melihat dari beberapa para pencari lowongan kerja, Mhm. kita melihat juga beberapa dari perusahaan juga yang membuka open recruitment nih, misalnya open recruitment misalnya untuk fresh graduate. Oke. Bagusnya Ya, dari para pencari untuk, kerja bukan para eh, pencari Tuhan. Itu Ntar beda lagi jalurnya ada ini, tuh. ada Iya. filmnya. Ada Ntar. Iya. filmnya yang asik tuh ya. Nah, jadi halo. Aduh, balik lagi kita. Kamera kita ganti ya, teman-teman. Ada kendala dan tadi sampai mana Pak? Belum lah. Nah, jadi Kita tadi tuh sampai fresh graduate ya. ya, tadi enak banget ngobrolnya terkait fresh graduate ya. Ya, Iya. karena banyak nih pasti teman-teman juga banyak jadi korbannya. Jadi kayak banyak perusahaan yang share terkait lowongan pekerjaan, Iya, buka fresh lowongan graduate, ya. terus Iya, di bawahnya minimal harus 2 tahun 2 ya. tahun pengalaman kerja, kerja. harus menguasai Microsoft apa kayak ini. Bahasa Jadi kita tuh Mandarin, bahasa Inggris, Iya. bahasa Jerman, bahasa Jadi- planet. jadi kita tuh Harus, ya. jadi kita tuh dituntut untuk memenuhi itu semua gitu. Iya, iya. Ketika kita udah masuk ke Dekat dalam, avatar kita berarti. betul. Padahal tuh kita tuh manusia bukan nabi, Betul. bro. Padahal kan ketika kita masuk ke dalam perusahaan kan Bukan pasti nabi, boy. ada job desk kita tersendiri Hmm, gitu iya, kan. Betul. Gitu. Sama satu lagi yang gue bilang, good looking itu harus. Nah itu, Nah, apalagi di muka-muka kayak kita nih gimana ini kan nasibnya nantinya kan? apalagi kan yang kayak di maaf nih Hmm. bank-bank itu loh, Iya. itu pasti tuh Lookingnya harus ya. Karena dia di front office ya. Iya. Kalau yang gini Iya. bisa kan nasabah. Bisa. Kalau gitu iya sama turun ke lapangan juga dia bisa juga tuh rampok ya. debt collector. Jangan dong. Jadi gitu teman-teman tuh. Tapi itu bagus sebetulnya jadi kacaan kalau kita lihat Ya. in a good way ya. Betul. Kalau in a bad way pasti tanggapannya adalah kenapa sih perusahaan katanya ngasih kesempatan tapi akhirnya masih tetap dengan ketentuan yang kayak gitu. Betul. Gitu. Nah itu untuk negatifnya. Tapi Iya. untuk positifnya ini memberikan kacaan ke kita bahwa Iya. kita sebagai mahasiswa juga jangan nyaman dengan akademiknya aja. Betul. Gitu loh. Kita harus Ada program-program dari pemerintah Iya, tuh buat mahasiswa kita ya harus masalah ya. maksimalkan MSIB. gitu, MSIB. ya. MBKM. MBKM. Iya. Jadi Magang-magang kemenaker tuh ya. Magang Iya. menaker tuh kalau udah lulus. iya, jadi Di gini kontrak teman-teman. nanti Iya. dapat gaji UMR Berbayar selama 6 lagi. bulan. Iya. Iya. Nah, itu Jadi yang kayak gitu, gitu. Itu teman-teman. manfaatkan. Kalau misalnya kalian kuliah, manfaatkanlah zaman-zaman kalian kuliah. Iya, karena Misalnya seperti nyari tempat magang, tuh. terus itu. juga ikut organisasi lah kalau Oh, bisa gitu. Kalau dapat misalnya- koneksi ya. Betul. Karena Pragmatis. karena Kan semua karena pengalaman demi magang keuntungan. kalian di dunia kerja itu bisa dikatakan masih bisa dipertimbangkan. Betul. Organisasi juga bisa dipertimbangkan gitu. Kalau gua organisasi tari balet gimana? Aduh, itu mah bisa-bisa aja Bisa juga. aja ya. Intinya kan organisasi. Kesenian gue Bisa ya. sudah. Bisa diem enggak ya? Tapi bisa dari balet. Bisa dari balet.
Karena gue coba dulu. Ya, makanya nggak bisa mikir atau bisa diam gitu dah. Dan jadi hal itulah yang menyebabkan di Indonesia tuh banyak pengangguran sebenarnya. Oh, Gitu. karena mungkin waktu dia duduk di bangku perkuliahannya kurang aktif kali Iya, ya. mungkin kurang aktif Fokus ya. belajar, tapi tidak mau berusaha buat nyari Tuh. magang, ya kan? Cuma kalau begitu bagi gua berarti permasalahannya adalah pada diri sendiri. Betul. Pada akhirnya. Iya. Berarti kurangnya kesadaran diri sendiri akan perkembangan. yang Iya. Karena ada, memang kan? kita ini saling lomba ya sama Iya. sesama teman-teman ya. Betul. Betul. Kita Itu harus sadar kita perlombaan itu ini. berlomba Ah, dalam ah. kehidupan ini. Tapi Ya, tapi gimana? juga teman-teman banyak juga sih sebenarnya tuh yang harus dikembangkan ketika berkuliah. Itu pasti Harus dikembangkan gitu. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya orang yang kupu-kupu atau orang yang kuliah pulang itu jelek atau gimana, enggak gitu. Tetapi kita cuma membuka mata teman-teman ketika berkuliah, carilah kesibukan-kesibukan gitu. Betul. Karena kesibukan-kesibukan kayak organisasi atau magang itu nanti bisa kalian manfaatkan untuk daftar di dunia Nah, kalau kerja. menurut gue, Ya, kita setelah lulus kuliah idealnya dapat kerjanya yang kayak gimana ya enak, yang gajinya harus yang UMR kah, Ya. di atasnya, atau yang penting dapat aja dulu gitu. tapi saya dulu nih. Ya, dong. Tapi kalau dari saya sendiri terkait ketika kita baru selesai kuliah, bisa dikatakan fresh graduate nih ya. Fresh banget Iya, ya. fresh banget gitu. Tapi Jangan- Bu Hari dengan mengantongi bekal sebagai Ya. sebagai seseorang atau maksudnya sebagai fresh graduate dengan pengalaman kan? Ya. Ada pengalaman. ada pengalaman berorganisasi, magang juga alhamdulillah Iya, ada. lu magangnya penuh banget ya kan. Enggak juga. Dosennya sih. lagi ngajar dia yang ganti. Itu udah pengalaman banget itu. Iya. Nah, jadi saya salah satu fresh graduate yang juga dulu pas berkuliah itu memiliki beberapa kegiatan magang dan organisasi. Itu sebenarnya bermanfaat juga gitu, karena juga banyak perusahaan yang membuka open recruitment kepada fresh graduate yang dengan mempertimbangkan mulai dari pengalaman organisasi. Organisasinya juga itu dipertimbangkan, ada beberapa perusahaan. Nah, mempertimbangkan karena melihat dari pengalaman organisasi, keaktifan kita public speaking dan sebagainya. Berarti bukan dari IPK doang ya patokannya. Sebenarnya ya? bukan dari IPK doang Hmm. gitu. Jadi kita tuh dilihat bagaimana kita aktifnya kita berorganisasi, terus juga Hmm. magang, karena kan ketika kita magang kita udah melihat bagaimana dunia kerja dan sebagainya seperti itu. Dan itulah menjadi bahan pertimbangan dari Dan perusahaan. balik lagi, setelah kita aktif di kuliah, Ya, kita bisa sejahtera nantinya Iya. buat dapat kerjaan yang layak, Iya. gitu kan? betul. Karena dari kitanya lagi. Iya, karena sebenarnya organisasi dan pengalaman magang itu nggak ada sia-sianya. Karena itu bakalan kita jadikan pengalaman. Ya, sebetulnya secara prinsip apapun yang dilakukan oleh kita Ya. di dunia ini itu nggak ada. Nggak ada. sia-sia. Iya. Betul. Ya, Tergantung dari- even hal tersimpel berak aja Iya. itu kan bermakna ya. Bermakna. Ah, Semua pokoknya bermakna. Kalau nggak BAB, mati kita. Iya. Ketahan kempet Iya, Makanya keluar dari pusar. semua ada maknanya Oh, gitu. ada maknanya dan ada positifnya. Betul kayak gitu, dan kesejahteraan. Berarti kalau gue tidur-tiduran doang bermakna juga dong. Ya. Tergantung pemikiran yang seperti apa. Iya. Sebetulnya. Sebenarnya kalau tidur dulu ada juga maknanya, bisa memberikan rasa rileks kepada diri kita Oh, gitu. untuk melakukan kegiatan lagi selanjutnya kan. Terlebih untuk yang sudah lanjut Jompo. usia ya. Emang kanda ini kadang-kadang ya. Kalau lanjut usia gitu. itu wajar untuk tidur. Gue tumbalin juga lu. Lanjut nih kita. Jadi kita lanjut nih pembahasan yang terkait tadi. Jadi melihat dari beberapa persyaratan yang mungkin tidak masuk di akal dan sebagainya gitu. Jadi banyak pengangguran nih yang terjadi. Jadi timbulnya suatu kejahatan. Jadi nih. permasalahannya karena persyaratannya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Yang menyebabkan orang-orang terkadang yang tidak bisa menggapai hal itu, maksudnya tidak bisa memenuhi persyaratan itu, akhirnya nyerah duluan. Jadi solusinya gimana Bu Hari? Apa Hikmal? Ada Nah. solusi nggak ke depannya? Jadi kalau untuk solusinya yang saya katakan tadi, untuk para fresh graduate, silakanlah Magang. kalian cari, Organisasi. iya, Itu ya. silakanlah solusinya. kalian cari kesibukan kayak magang gitu. Oh, itu Aktiflah fresh untuk graduate, mencari suatu kegiatan-kegiatan magang, karena ya itu bakal bermanfaat juga untuk kedepannya. Atau enggak dari pemerintahnya harus buat aturan enggak?
buat perusahaan lu jangan terlalu tinggi lah syarat lu, sebenarnya kan itu angka pengangguran udah lumayan tinggi Iya. nih gitu kan. jadi kan sebenarnya kan semua itu udah diatur sebenarnya dalam Udah diatur. undang-undang ketenagakerjaan kan. Mm-mm. Seperti juga. Apa salah satu aturannya? Nah, salah satu aturannya ya mungkin terkait yang tadi loh, yang kita bilang terkait mungkin upah, terus juga Oh, jadwal dan sebagainya. syaratnya, Mungkin, syaratnya. Iya, persyaratannya juga seperti itu. Hmm. Jadi dari Menteri Ketenagakerjaan memberikan kayak sudah memberikan nih aturan nih terkait upah, jadwal lembur dan Oke, sebagainya lah. berarti Itu dari mungkin. pemerintah sudah lah memberikan yang terbaik. Iya, Baik lagi ke kitanya ya. iya betul. Terus juga pemerintah juga udah memberikan program program yang tadi yang ya. Kemenaker itu. MSIB, Betul. kan. Kemenaker, MSIB, BMB kan itu kan udah MBKM. ini semua seperti itu. Kalau Bu Hari itu untuk fresh graduate, kalau gua sedia payung sebelum hujan. Ya. prinsipnya. Gimana tuh? Gimana Jadi tuh ceritanya? ini untuk teman-teman yang baru nih jadi mahasiswa. Oh baru, Ya. oke. Jadi tadi kita udah bahas yang fresh, sekarang Yang baru, Ah. gitu. Sebelum terjadi kalian bertatih-tatih, Betul. bersusah-susah payah mencari pekerjaan. Nah, ada hal-hal yang harus kalian jaga dan Ya. kalian lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di kemudian hari. Betul. Sebetulnya prinsipnya sama. Ada beberapa kegiatan magang salah satunya. Ini yang membantu sekali untuk mengupgrade soft skill dan hard skill. Betul. Itu pertama. Kemudian kedua, jangan lupa untuk ikut aktif berorganisasi di kampus, baik Oke, itu internal betul. maupun eksternal, terserah pilih lah itu ya. Ya, yang buat nyaman lah. Betul. Dan jangan kupu-kupu banget lah. Ya. ya, dan jangan disepelekan tentang organisasi itu nggak ada maknanya buat kita. Betul. Kalau kita memang mencari hal lain di organisasi, bukan tentang skillnya, bukan tentang pengalamannya, bukan tentang seberapa jauh diri kita bisa terus upgrade di organisasinya, ya kita tidak akan menemukan apa-apa. Betul. Kayak gitu. Jadi silakan untuk bebas berekspresi di organisasi tersebut sampai kamu ada di posisi tertingginya. Betul. Kan kayak gitu ya. Sampai jadi Iya. tanda ya. Iya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang teman-teman punya semasa kuliah. Karena saya sendiri selama saya berkuliah cukup aktif ya berorganisasi Betul. di kampus, baik itu Udah dapat kursi internal belum? maupun eksternal. Kursi ada di kelas. Oh, ada di kelas. Gitu. Jadi Nah, aman betul. sebetulnya ya. Karena kesejahteraan itu sendiri pada akhirnya ya teman-teman sendiri yang mengusahakan. Balik lagi ke kitanya Kalau ya. untuk jalan-jalannya sebetulnya udah banyak kok dibuka ya. Tapi Baik kayaknya pada Bu Hari akhirnya. banyak pembahasan ya di luar perkuliahan. Apa Dia nih? udah gatel banget. Apa nih sebenarnya? Ada sih. Apa nih yang buat Kayak Apa ya? bicara kesejahteraan tadi sih Ya, pasti Balik ada lagi ke seksnya. kesejahteraan. Apa lagi? Tadi kan kita udah bahas tuh terkait KAI. Oke. Oh iya, sorry dipotong. Ya. Untuk pesan tadi Oh iya. ini kan ditekankan sebetulnya untuk yang berkuliah ya malah. Betul. Gimana tuh kalau buat yang nggak berkuliah dan dia emang terputus sekolah? Ya. Bicara kesejahteraannya Oh dia iya. berarti gimana? Terlebih kita Ya. bicara gender mungkin laki-laki perempuan. Walaupun memang kebutuhan itu akan selalu ada ya, Ya. kerja serabutan atau lain-lain. Tapi bicara kesejahteraan apakah mungkin tercapai kalau gitu, Bu Ari? Ya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu pasti bisa kalau bisa diusahakan. Ya. Karena kalau dari pemerintahnya sendiri sebenarnya ada tuh kayak sertifikasi gratis tuh, Gratis. ikutin tuh. Oh, ada? Ada sertifikasi gratis kayak Dari Menteri Ketenagakerjaan kemarin udah ada ini ya. ada kayak K3 segala K3. macam. Dan beberapa ada kayak ikut kelas-kelas gratis, itu ikutin Iya. aja belajar. Betul. Entah kalian belajar buat jadi entrepreneur, atau enggak kalau ada modal nyoba main saham, reksadana, kripto, tapi tetap jaga manajemen keuangan kita gitu loh. Betul. Atau mulai berjualan kecil-kecil karena sekarang udah sistemnya digital. Online shop ya. Online shop dimainkan itu loh, bisa lewat platform macam-macam lah. Mulai barang kecil, besar, main gas lagi itu legal barang Iya. gitu. Jadi jangan ilegal ya. Jangan ilegal, Nah, jangan berurusan dengan bahaya hukum. itu. Niat untung 1.000-2.000 urusan sama hukum, Berat penjara lagi. anyep juga kita kan. Betul. Gitu. Tapi balik tapi kembali lagi sih Wah. terkait problem tadi yang Lim, ini mungkin saya terpancing lagi nih terkait yang Lim tadi bilang Hmm? terkait kesejahteraan yang apa namanya ketika kita harus memperdagangkan yang legal, Oke. jangan yang ilegal. Ilegalnya Tadi seperti ilegal. yang ilegal itu seperti Apa? ini loh.
narkoba. Oke. Itu harus dijauhin teman-teman. Oh itu harus. Harus Jelas lah itu. Iya, Karena itu harus. melihat dari beberapa perkembangan zaman, terus juga melihat dari perkembangan yang ada di Indonesia, yang banyaknya tingkat pengangguran, banyak dari anak-anak muda yang mengambil jalan pintas untuk melakukan pengedaran seperti itu. Oh jadi bandar gitu ya. Ada, terus juga banyak yang Bandar, menjadi jadi kurir, dan ya sebagainya. Itu sebenarnya harus dijauhi teman-teman. Nah itu salah satu efek dari pengangguran gitu, dimana biaya hidup semakin tinggi, Iya. terus juga dari kita juga nggak bekerja dan sebagainya, dan itu jalan pintas dan itu yang harus diantisipasi. Tapi sebenarnya itu bukan jalan pintas juga sih. Iya, Banyak kok yang memang mereka mungkin sampai SMA lah ya, iya, nggak lari ke narkoba, nggak lari ke Iya. hal-hal yang haram, Hmm. bisa kok hidup gitu, jualan-jualan aja gitu iya. loh. Yang tadi bilang online shop. Online shop. Intinya jangan malu lah gitu. Karena selagi lu hidup mengutamai gengsi, lu nggak bakal hidup Iya. bos gitu. Artinya banyak jalan menuju. Atau nggak driver online. Gojek. Gitu kan. Iya, mau Ah. ojol atau kurir paket itu masukin aja nggak apa-apa. Ya, tapi kan kalau misalnya mau ngojol juga kan pasti butuh kayak kendaraan. Butuh kendaraan. Lagi-lagi Ya, ada nih stigma yang berkutat di masyarakat Mm-mm. apa tuh? bahwa ternyata banyaknya pengangguran itu bukan karena sulitnya pekerjaan, Apa tuh? tapi karena pilihan Oh, dan ideal. Milih-milih. Yang kita berarti kita ego kita masih ada. Iya, tadi ini nyambung sama yang Lin tanyakan dulu, Bu. Iya. Idealnya pekerjaan yang lu minati kayak Ah, apa? Iya. itu yang pengen gue tanyakan Iya. sebenarnya. Ini juga Bu Ari belum jawab Belum kayaknya. sepenuhnya, masih belum dapet gua. Gitu. Kalau buat lu sendiri gimana deh, Mal? Kalau gua dengan tahap gua udah bekerja hari ini Ya. gitu ya, alhamdulillah. Sebetulnya selama ada keinginan, kita usahakan apa yang jadi keinginan kita, Ya, betul. ya. Dan kita yakin rezekinya di situ. Betul. Dan alhamdulillah memang selama saya menempuh pendidikan, gua juga mendalami satu posisi. Gua yakin gua bisa di posisi itu. Alhamdulillah gitu posisinya yang memang gua dapatkan hari Ya. ini gitu kan. Tapi ini dengan tekad dan juga usaha tentunya kan seperti itu. Namun apabila di luar daripada itu ya, satu hal yang gue yakini hari ini setelah gue dapat pekerjaan gitu, kalau kita terlalu picky sama kerjaan, gue rasa akan sulit sih ke depan untuk membawa diri kita Pertama, menjadi mapan. Pengalaman kitanya jadi berkurang. Kelamaan ya kan? Ya itu dia. Keburu berdebu kita Iya, ya. usia pun semakin tua, Tua. nggak akan ada yang pakai Itu kita. dia yang jadi. Salah satulah permasalahan dari Gen Z itu, dia tuh terlalu memilih-milih pekerjaan. Mungkin dia Terlalu merasa terlalu mengutopiakan Iya. diri kali ya. mungkin dia merasa background gua Ini S4 misalnya Iya. gitu kan. masa saya harus kerja seperti Masa ini? gua harus kayak gini Iya. ya. Bukan kelas gua banget gitu kan. Makanya tadi yang saya bilang tuh, ya kelemahan Gen Z itu milih-milih gitu. Maksudnya kayak udah kerjakan aja dulu apa yang ada gitu kan. tapi nggak bisa disalahkan Gen Z juga. Kadang Iya. ada Gen Z yang memang lagi berjuang Jual. tapi kenyataannya dapat yang baik. Kesempatannya memang belum ada. Itu Iya. ya semua punya pandangannya masing-masing. Udah punya jalannya masing-masing Punya jalannya juga. masing-masing. Tapi Gitu. Iya, yang gua ambil Mm-mm. pelajaran hidupnya memang hari ini ideal boleh tapi realistis. Betul, dan balik realistis lagi juga. tetap Itu sih. apapun yang terjadi ya diri lu yang tanggung jawab sama diri lu Iya. gitu loh. Betul. Diri lu yang bisa membawa diri lu juga. Betul. Kayak gitu. Ah. Jadi jangan terlalu pilih-pilih. Mm-mm. Karena Iya. even sekalipun selama ini apabila memang berkembang pandangan ini di masyarakat ya tentang pekerjaan OB, cleaner staff Iya. yang ya bisa dikatakan itu pekerjaan paling bawah di perkantoran. Iya. Pandangan Itu pekerjaan. stigma Iya, orang tuh stigma, kan? berpikirnya di bawah banget. Stigma yang berjalan kan Itu mulia kalau menurut setiap OB kan dipandangnya seperti itu ya. gua. OB security itu mulia kalau Ih. menurut gua. Padahal ketika di kantor gak akan bersih kantor kita Kalau nggak ada OB, Kalau nggak ada OB. betul. nggak aman kalau nggak ada security. Betul. Iya. Dan ya ini sih senangnya gue dengan kultur perusahaan lama ya. Ya. Karena kemarin gue sempat bergabung juga dengan perusahaan lain. Ini bagus gitu bahwa kita harus menghormati setiap posisi Setiap yang posisi. ada. Betul. Even untuk cleaning service sekalipun. Iya. Harus Dan dihargain. Ini jadi pesan hidup ke depan buat Iya. teman-teman bahwa jangan sungkan, jangan ragu untuk posisi apapun gitu loh. Iya. Selama Betul. kalian butuh. Betul.
Ya, jangan kayak gitu sih. jangan realistis aja terlalu selama egonya terlalu tinggi lah. iya. kecuali kalau teman-teman punya relasi. Nah, itu Gitu. orang dalam. Apalagi kita sebagai anak hukum, teman-teman. Nah, ini kalau ngomong kesejahteraan tentang anak hukum ya, Iya. karena bro, gua kuliah di Fakultas Hukum, gua tidak menemukan satu pun orang yang backgroundnya itu no background gitu maksud gua. Oh, Iya. Setiap anak hukum pasti ada Backgroundnya. aja ya. ada backgroundnya. Ayahnya seseorang atau ibunya seseorang, Iya. anak Fakultas Hukum itu pasti ada. Tapi Ada ini. tapi gini mah, balik lagi, kita nggak bisa berharap sama manusia. Memang berharap harus pada Tuhan. Kalau lu berharap sama manusia, sama aja lu berharap sama debu dan tanah doang. Iya. Iya. Karena kita harus berharap kepada yang di atas. Betul, tapi tetap usaha juga. Betul. Jangan doa tapi nggak usaha. Nah, usahanya kalau sebagai anak hukum perbanyak relasi saja. Relasi. Hmm. Nah, tadi kayak tadi saya bilang melalui organisasi atau magang Itu, balik atau lagi. apa. Kalau gitu. anak hukum ya, iya, gue manfaatkan. sih anak hukum, maksudnya gue Iya. menyampaikan tentang hukum. Kalau anak manajemen, anak lain, monggo itu ditelusuri. Iya. Gimana caranya. Ini khusus hukum ya. Iya, Iya. ini khusus hukum tadi. Mungkin Iya. kurang lebih sama lah anak fakultas lain. Iya. Mereka kan punya himpunan, organisasi, dan magang dari pemerintah pun semua fakultas pasti ada. Iya. Gitu, Tapi sebenarnya Mhm. kalau berbicara tentang relasi, dimanapun kita harus tetap terjadi relasi. harus. Mau dari fakultas ekonomi apa relasi itu ya tetap harus berjalan. Dan bahkan di luar mahasiswa misalnya Ya, siapapun itu kita ajak ngobrol, kita tanya, Iya. siapa tahu itu kan jadi mutiara ke depan. jadi relasi juga gitu. kita kan. Jadi jangan ngelihat orang ini jabatannya rendah, gue Iya. nggak mau ngobrol sama dia, jangan begitu. Gak boleh sombong hidup kita. Itulah pemikiran dari orang-orang juga. Siapa tahu dia CEO yang menyamar, Ya, ya kan? kita nggak tahu kan. Siapa tahu PT Angin Ribut misalnya, kepala iya kan? SPPG. Kepala SPPG, bisa lah Kanda gitu kan? Bisa kali masuk nih jadi ini nih begini lah. Iya. Tapi gitu. emang kayaknya kalau ngomongin kesejahteraan hari ini profesi yang paling sejahtera itu profesi SPPG ya. Gua kurang tahu ya, karena gua nggak masuk ke dalam ya. Cuma Iya, dari berita-berita sih Dari gue lihat kayak konten-konten yang banyak. kayak mantap juga nih kan. Gitu, iya. Melihat dari isu-isu juga. Iya, gitu soalnya kan. memang anggarannya cukup besar ya. Oh lumayan mah itu mah gede banget itu. MBG ini mengambil beberapa anggaran pendidikan loh. Iya. Iya. Jadi APBN ini ada khusus buat pendidikan, Hmm, dipotonglah dari dana pendidikan ini untuk buat MBG itu. masuk ke MBG. Makanya juga banyak kantor yang WFH kalau juga dan sebagainya. Nah, kantor WFA yang permasalahannya itu bahan baku Iya. mulai naik gitu loh. Harganya. Harganya karena memang Iya. sebagian mungkin disalurkan ke SPPG gitu. Nah itu kan berdampaknya kepada pemerintahan. Baiknya kesejahteraan kita Iya. gitu loh masyarakat. Terus juga ada juga berdampak. Saya pernah melihat video di salah satu kanal sosial media lah ya. Salah satu sekolah yang membuat satu video dokumenter yang menggambarkan ketika sebelum adanya MBG dan sesudah adanya Oh, MBG. yang kantinnya sepi. Iya yang katanya sepi. Kesian itu. Kesian itu, makanya saya melihat Makanya juga gara-gara oh, ternyata ada perubahan yang sangat signifikan juga di situ. gue nggak tahu sebenarnya plus minus ya. Iya, itu. Plus minus. Plus ya. minus. Iya, Ada beberapa anak-anak di daerah kita di luar kota Jakarta ya, ya, cukup jauh memang merasakan manfaat. ada juga. Tapi ada juga anak-anak yang merasakan kayak apa ya, tidak puasan karena MBG ini Iya. gitu loh. Makanya kan kita pikir ya, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ada positif dan negatif. Dan berdampak juga kayak itu yang punya kantin. Kantin, Dan biasanya anak-anak belanja ke dia gitu kan. mulai sepi, itu yang jadi masalah. Masalahnya. Tapi kayaknya perlu berarti ya untuk sewaktu-waktu kita breakdown data kali ya. Heeh. Untuk melihat berarti taraf kesejahteraan di Indonesia itu berapa persen Oke, dari yang seharusnya. kita harus itu jadi PR tuh Iya. ya. pelajari Jadi kita harus semuanya. berbicara dengan fakta ini juga data Oh. juga. Itu jadi PR karena bicara kesejahteraan. Sebenarnya program MBG ini tujuannya untuk kesejahteraan juga. Iya, bagus sebenarnya Bagus. bagus. Malah tadi terjangkau apa Cuman yang- daerah-daerah luar Betul, terjangkau. itu sangat bermanfaat buat Iya. teman-teman kita di luar sana. Itu sangat apa ya, membantu lah. Kayak misalnya orang tuanya mungkin ekonominya menengah ke bawah, Kurang, kurang, ya. terbantu anaknya dapat makan bergizi gitu kan. Makan Gizi siang yang gratis. terpenuhi. Selagi pelaksanaannya benar ya. Ya. Even para petugas pun ya, Iya. lowongan gereja. Programnya benar. Kalau bisa pelaksanaan juga harus lebih benar lagi. Betul. Gitu. Betul. Itu harus kita kawal sih. Karena yang gue lihat nih ya, presiden kita Pak Prabowo
benar-benar gue liat kayak bapak, seorang bapak yang Iya. peduli sama anak-anak. Anak-anak. Dia memikirkan ke depannya negara kita ini biar gizinya terpenuhi, buat pendidikannya layak segala macam. Karena kan Pak Prabowo juga buat sekolah rakyat ya, Iya. gitu kan. Dia mengutamakan ya pendidikan, gizi. Bahkan Koperasi Desa Merah Putih ini kan ada program lagi kan. Iya. Itu kan untuk mengelola ya kan, Iya. mengelola. Dan banyak juga ya Merah Putih itu juga berdampak juga ke masyarakat yang belum memiliki pekerjaan juga. Betul, karena menyerap Betul. tenaga kerja cukup Betul. Itu banyak. tadi Ah, menyerap ah. tenaga kerja. Tapi harus digarisbawahi, pelaksanaannya ini harus diawasi dalam alokasi anggaran itu. Betul. Kita gak bisa mentolerir adanya korupsi. Iya. Itu jangan sampai. Iya. Karena banyak oknum yang biasa memanfaatkan itu. hal-hal seperti itu. Programnya udah baik, pelaksanaannya Iya. harus baik juga. Programnya baik, tapi Oh. ada aja oknum yang melakukan suatu hal yang tidak baik dalam program itu. Nah itu kesian gitu loh Iya. masyarakat dan Pak Prabowo juga udah bagus gitu kan program Betul. programnya. Tapi syukur alhamdulillah berarti yang bisa kita katakan Indonesia ini negara yang ya bicara SDA makmur ya. Sumber daya alamnya banyak bro. Kita Amerika aja kan ke Freeport kan. Iya. Karena kita tuh sumber daya kita tuh banyak banget. banyak. Belum lagi pulau-pulau kita yang sering dikunjungi. Minyak, tambang, Tuh. perkebunan lengkap. Iya, sebenarnya kita tuh semua ada di sini Ah, gitu. iya. makanya kan untuk kesejahteraan itu tadi pun tanpa harus kerja yang perkantoran, para petani juga mungkin yang bisa makan Iya. dengan Harusnya begitu hasil ya. tanam sendiri, sebetulnya kayak gitu ya. Iya, karena kan daerah kita kan subur itu. Subur. Kayak di puncak gitu. Subur kayak kau subur kan. Itu dia, jadi ini jadi catatan penting berarti ya, jadi PR nih buat LBH ini Iya. untuk ke depan di breakdown data tadi mengenai kesejahteraannya, berarti Mungkin nanti kita mengenai- pembahasannya lebih luas lagi. Iya, Luas iya, lagi. iya. Dan, Dan menyeluruh harus ya. berbicara dengan by data juga. Oke. Iya. betul. Ya. Nanti kita juga kita lihat terkait dengan aturan ya, Betul. data-data MBG itu apakah emang sesuai atau tidak, Apakah dampaknya pengalokasiannya. benar-benar full positif? Iya. Apa ada yang harus kita evaluasi? Evaluasi. Betul. Karena memang ya obrolan kita juga harusnya di obrolan edukasi. Iya. Dan ya. kalau menurut kita wajar-wajar aja Wajar-wajar kita Karena kita mengevaluasi itu karena Betul. Iya. itu itu karena kita kan, anggaran itu dari pajak kita juga gitu. Kita Betul. sebagai masyarakat harus bantulah iya, buat melihat apakah penyalurannya itu tepat atau tidak iya, gitu kan. harus mengawasi juga. Atau ada markup di situ. Itu kita harus benar-benar mengawasi. Mengawasi gitu. Iya. Supaya enggak ada oknum lagi yang berbuat hal yang semena-mena di dalam. Tuh, jangan ada abuse of power di sini. Tuh. Itu dia. Betul. Mungkin betul, gitu betul. aja ya. Iya. Kedepannya Oke. kita bakal bawa data, kita bahas Iya, lah Bahas itu. semua. Coba untuk kita breakdown, coba untuk kita kupas ya, karena memang penting kita perhatikan kesejahteraan ya teman-teman juga rakyat kita semua. Dan kalau ada yang mau berdiskusi juga mungkin ide-idenya nih untuk Kita terbuka ya. obrolan Iya. selanjutnya Boleh di komen. Boleh di komen, kasih saran kita mau bahas apa, nanti kita akan bahas. Ya, emang kita gatel banget mau bahas Iya. terus gitu. Ya, jadi teman-teman yang mempunyai ide atau yang Kak bahas ini dong gitu. Boleh. Silakan di kolom komentar, silakan DM kita juga nggak apa-apa. Betul. Gitu. Karena kalau harus bahas Spider-Man kayaknya udah cukup. Udah cukup lah ya. Gitu. Ya, Udah kan cukup lah tadi karena udah selesai lah ya. Iya. Heeh. Karena dia juga udah klarifikasi juga. Oke. gitu. Kecuali MBG sampai dengan 5 tahun beres. Ini harus kita kawal juga tuh. Biar Jadi Iya. teman-teman jangan lupa pokoknya kalau mau pengen tahu nih kita ke depannya bahas Iya. apa lagi yang lebih seru, di subscribe lah, Di-subscribe, di follow, like, subscribe, comment, share. Gitu. tonton teman-teman. terus lah. Kita Tonton bakal terus. aktif terus. Betul. Jadi Oke. kita akan aktif membahas terkait isu-isu Mm-mm. yang terbaru, yang hot di Betul. saat harus ini. up to date. Betul. Oke, cukup Cukup ya teman-teman untuk obrolan hari ini. dari Lin cukup, Cukup lah. Saudara Ridwan cukup. Cukup. Baik teman-teman, untuk pembahasan kita pada hari ini terkait kesejahteraan cukup ya. Kita tutup podcast ini. Kami dari LBH OnlyFans ucapkan see you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Thank you. Dadah.